Mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Basuki Cahayapurnama atau Ahok jadi sorotan setelah mempertanyakan bukti Gibran bisa kerja saat menjadi wali kota Solo. Tak hanya itu, mantan komisaris Pertamina itu juga mempertanyakan kinerja Jokowi. Karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Karena ternyata Bapak Ibu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan merespon pernyataan Ahok yang mempertanyakan kerja Jokowi. Luhut mencontohkan keberhasilan Presiden Jokowi menyelenggarakan F1 Powerboat di Danau Toba. Itu terjadi karena kerjasama kita semua dan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jadi kalau ada orang bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja, lihat ini kepalanya ini ya. Pernyataan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi dan Gibran ini disampaikan saat berdiskusi dengan seorang perempuan yang menjagokan Gibran di Pilpres. Sebelumnya, Ahok juga menyatakan mengundurkan diri dari komisaris Pertamina dan menyatakan dukungannya untuk Capres-Cawapres yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Mahfud. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara politisi PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama mempertanyakan kinerja dari Joko Widodo dan juga anaknya Gibran Rakabuming Raka. Padahal kalau kita lihat nih saudara, Ahok dulu merupakan kawan dekat dari Joko Widodo. Lalu bagaimana kemudian menilai pernyataan dari Ahok dan apa sebenarnya efeknya dalam konteks pertarungan Pilpres ini? Kita bahas bersama dengan Profesor Hasrullah, dosen FISIP Universitas Hasanuddin yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Prof. Selamat malam, Adik Yasir ya. Anda melihatnya seperti apa nih pernyataan dari Ahok yang kalau kita lihat ini merupakan teman dekat begitu dari Joko Widodo yang mempertanyakan kinerja dari Gibran dan juga Joko Widodo. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Basuki Cahayapurnama melihat bahwa ini adalah salah satu, kalau menurut saya ya, terakhir ini serangan terhadap Pak Jokowi cukup keras ya, terutama dari kampus. Dan saya melihat ini adalah salah satu bagaimana isu itu tidak terus sampai pada pada makin matang gitu. Makanya dalam menyimak apa yang diungkapkan tadi Pak Basuki, Ahok, itu saya melihat ada dalam teori komunikasi namanya teori interpretasi. Teori interpretasi ini ada menjelaskan keutuhan bahasa ya dalam pandangan keberagaman fungsi itu. Jadi begini, saya melihat seperti itu. Jadi kita kadang-kadang terkecoh terhadap teks yang ada diucapkan oleh seseorang atau di panggung. Padahal di belakang layar itu beda. Kalau melihat tadi sudah dikatakan tadi Yasir bahwa dia bukan lagi berteman, bukan lagi bersahabat, sama-sama mengelola pemerintahan di DKI. Terus dia melanjutkan. Ini artinya kemistrinya sudah lama sama gitu. Nah, saya melihat seperti itu ya. Jadi Anda melihatnya ini sebagai sesuatu yang memang sudah didesain untuk sebuah pengalihan isu. Koreksi kalau salah, kalau saya menyederhanakannya seperti itu, Prof. Betul itu. Mengalihkan perhatian kita, ya. Saya melihat ini kan gempuran dari kalau seperti dari malam sudah 57 universitas melakukan Pak Jokowi ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau ini jalan terus bisa terjadi reformasi jilid 2. Nah, yang dipilih itu secara sistematis. Coba lihat kita langkah yang dilakukan oleh Ahok. Mengundurkan diri dulu. Kemudian dia menyatakan seperti ini. Itu adalah kalau kita sebagai teori interpretasi ya, mudah-mudahan ini tidak salah ya, itu menunjukkan sebuah desain karena karena orang menganggap bahwa kalau ini terjadi, kemungkinan besar apa yang disampaikan, apa yang didukung tanda kutip Pak Jokowi yang secara vulgar disampaikan terhadap Prabowo maupun Gibran, ini akan mengalami kesusahan gitu. Dan tadi sore kita sudah lihat ada beberapa mahasiswa sudah mulai bergerak ya, dan ini akan merugikan kita semua. Jadi saya pikir apa yang dilakukan Ahok ini adalah
teknik mengalihkan perhatian sehingga goncangan turbulensi yang cukup keras di akhir kampanye ini akan kembali masuk di masa Tidak sampai titik klimaksnya, begitu? Ya, kira-kira itu. Jadi sebelum bola ini, telur ini dipecah dulu gitu. Jadi Harus ada pengalihan isu begitu. Jadi Anda menilai pernyataan dari Ahok yang mempertanyakan kinerja Joko Widodo dan juga Gibran ini bukan bentuk sebuah serangan begitu, karena kalau kita lihat Ahok ini juga merupakan politisi dari PDIP yang notabene mendukung Ganjar Mahfud. Tidak bisa kita katakan seperti itu karena persahabatan dua orang ini sudah seperti saudara gitu. Jadi semua ini akan melihat situasi seperti ini supaya situasi tidak memanas karena tidak berhenti melakukan kritik apa yang dilakukan Pak Jokowi. Semua yang dilakukan termasuk bansos yang kadang-kadang dia sampaikan tapi meaningnya kurang tepat, itu menjadi senjata bagi lawan-lawan politiknya gitu. Saya melihat seperti itu. Kemudian yang lebih penting lagi saya melihat yaitu Jokowi cukup piawai menghadapi situasi seperti itu. Orang mengetahui bahwa pemerintahan Jokowi ini ikut secara vulgar juga mengatakan ya. Tadi kita lihat TNI, ASN netral. Itu sudah padahal kemarin dua minggu lalu Pak Jokowi bilang begitu. Jadi wajar kalau reaksi ini muncul. Nah, ini saya kira yang harus kita perhatikan dan kalau ini teks apa yang disampaikan oleh Pak Basuki, ini adalah salah satu game politik yang dilakukan menghadapi Minggu Tenang gitu. Jadi ini bukan merupakan sebuah bentuk serangan terhadap Joko Widodo, namun Anda membaca lebih kepada pengalihan isu. Anda melihatnya dinamika politik yang terjadi ini menghitung hari nih jelang pencoblosan nanti akan seperti apa? Ini kan kelihatan sekarang kan, dengan isu seperti itu kita di beberapa media menjadi headline gitu. Nah, teknik memecah opini publik seperti itu gitu. Jadi diberi sesuatu kegiatan atau event sehingga perhatian kita ke sana. Nah, saya melihat kepiawaian Basuki yang dianggap selalu bilang kontroversial memang kita karena kemarin juga siapa namanya Muldoko ya, maaf ya, menyampaikan para guru besar, profesor ini kok gelaganya tidak murni gitu. Nah, tidak mampu meredam gitu. Nah, barangkali dengan cara seperti yang dilakukan Ahok ini bisa melakukan tensi perhatian terhadap Jokowi gitu. Karena orang sudah tahu KPK ada masalah, kemudian MK juga masalah, terus KPU juga masalah. Nah, ini kan semua bagian daripada desain yang dilakukan bagaimana memuluskan salah satu calon gitu. Tapi caranya yang dilakukan begitu vulgar sehingga teknik mengalihkan itu salah satu cara untuk memberi bahwa tadi Pak Jokowi dengan sadar meyakinkan dia tidak ikut kampanye, kemudian diminta kepada petinggi negara, petinggi TNI dan polisi tetap netral. Ini kan salah satu program. Kalau tidak, ini akan bergerak terus gitu. Baik, kita nantikan ya. Tentu saja kita berharap dinamika politik jelang 14 Februari ini tetap kondusif dan semua bisa berjalan sesuai dengan demokrasi begitu ya, Profesor. Terima kasih, Profesor Hafsirullah telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat. Sehat selalu. Terima kasih banyak.